warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SOS seputar obrolan santuy. Ya. Oke, kembali lagi dengan kami berdua. Dan ini sebenarnya bukan kembali lagi ya, Iya, tapi ini baru perdana ya. Iya benar. Ya. Kemarin kita sudah juga ngobrolin tentang apa kemarin ya? Saya lupa juga Tentang ini perjalanan hidup seseorang. Ya. Wih, sekarang kita satu-satu ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, kembali lagi dengan aku Nidia Chandra Nirwana. Oke, dan aku adalah Muhammad Khairi. Panggilannya? Ya, panggilannya adalah Khairi atau Hari lah boleh. Oke, saya lupa. Saya juga panggilannya Anet ya. Oke. Di garis bawahi Anet. Oke, siap. Sekarang kita mau ngobrol apa nih? Lagi hits sekarang. Kita namanya juga santuy-santuy ya. Ya, benar. Kita hari ini mungkin akan bahas tentang apa tadi ya? lupa di briefing. Aduh. Tadi kita mau bahas tentang masalah apa namanya yang lagi booming nih. Yang lagi booming sekarang. Lagi booming sekarang. Sekarang ini lagi boomingnya tentang apa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Katanya kan kita lagi booming masalah pertama. Kasus sekarang minyak ya. Ya kan sekarang minyak yang agak sulit ya. Ibu-ibu rumah tangga ini akan mengalami permasalahan mengenai masalah apa? Perminyakan khususnya masalah dapur. Ya, masalah dapur, ekonomi. Ya, begitulah. Anda para netizen pasti sudah tahu. Ya. Karena Kita skip, mungkin itu terlalu sensitif untuk dibahas. Kita ganti topik lagi ya guys. Masa kita ganti bahas peperangan? Oh, jangan. Enggak. Ini kan lagi booming juga. Oh, iya. Tapi enggak ya. Jangan. Oke, kita akan bahas tentang hari ini yang rame-rame aja. Tindak bullying ya, kayaknya lebih bagus ya. Oke, kita akan bahas, katanya ini kayaknya lebih menarik ya. Kayaknya kita akan bahas mengenai masalah tindak bullying yang ada di sekolah. Sekolah, benar sekali. Nah, kebetulan nih guys, aku juga sebagai guru ya. Ya. Guru di salah satu sekolah di Sambut juga. Tindak bullying itu pasti sudah dari tahun ke tahun itu sudah seperti membudidaya. Apa sih? Lebih mendarah daging malah. Mendarah daging Iya. ya. Nah, jadi kita ya pasti pernah ngalamin kan? Iya, walaupun pasti. tindak bullying dari perkataan. Ya. Tapi lebih banyak perkataan ya. Verbal ataupun non verbal ya. Iya benar sekali. Contoh di sekolah, aku jadi takut. Kalau di sekolah kan mungkin ya karena masing-masing anak-anak ya, karena ada mungkin karena posisi baik karena postur tubuh, baik karena bentuk badan ya, baik karena tampilan pakaian atau apapun itu kan biasanya jadi sasaran target untuk korban-korban bullying ya. Benar sekali. Contoh ya, saya juga. Wah, kamu gendutan ya? Jadi merasa gendut bener nih. Jadi jiwa insecure-nya itu muncul, rasa percaya dirinya tuh yang awalnya udah aku merasa baik-baik aja, setelah ada perkataan kayak gitu. Jadi down. Iya benar. Jadi kepikiran, aku gendutan emang banget ya gitu ya. Aduh. Ya kita sebagai manusia kadang harus bisa mendengarkan ya, yang mana yang harus diambil, yang mana yang enggak diambil gitu. Jadi kita kayak memilah-milah gitu ya. Ya berarti kita harus bisa tuh juga ikut memilah kayak sampah-sampah juga harus dipilah kan. Dipilah benar sekali ya, Kan? tidak ya guys. Ini kan sampah juga harus dipilah kan. Ya kan? Karena sampah itu kan juga ada sampah basah, sampah organik, ya kan? Sampah kering kan? Kan harus ada kan begitu. Begitu juga dengan omongan orang tadi kan, harus juga dipilah gitu loh. Maksudnya omongan-omongan yang berbobot, yang menyakiti, yang memotivasi, kan juga harus dipilah. Benar sekali. Bagaimana tindakan abang sendiri kalau ketemu hal seperti itu? Ini pertanyaannya apakah saya yang jadi korban atau yang melihat seseorang jadi korban? Melihat. Ya. Kalau kita lihat orang lain yang jadi korban, ya itu memang sangat miris sekali ya. Karena posisinya khususnya kita yang paling banyak yaitu masalah mengenai masalah mental. Ya, mental orang lain yang jadi korban bullying itu pasti akan terganggu secara umum. Apalagi memang misalnya dari rumah juga, sudah dari rumah sering dimarahin orang tua, sering jadi korban amarah dari orang tua, orang keluarga dan yang lainnya. Di sekolah digituin lagi, otomatis kan makin lebih down 2 kali ya, double breakdown gitu. Nah, jadi ketika kondisi itu terjadi, yang terjadi adalah ketika melihat orang seperti itu ya bawaan gitu tuh mau negur
itu kalau sepantaran kita jadi malah lebih runyam. Iya, kenapa Ya. bisa begitu? Nah, karena pertama kalau kita mau ikut bantu negur pun sebenarnya bantu negurin orang yang tadi bisa sebenarnya, cuman nggak bisa langsung pada saat itu juga. Nah, mungkin kita bisa ngasih arahan dan lain-lain. Kalau pada saat itu juga mungkin kita bayangannya dikira orang sok pahlawan lah, sok apalah, nah, hal-hal seperti itu. Makanya memang kadang ada dua orang yang berbeda dalam cara menegur. Ada orang yang menegur itu dengan langsung pada saat kejadian dia langsung negur. Iya, Nah, ada yang kita ngambil di posisi yang pada saat sudah selesai kejadian kita baru masih tahu. Tapi itu bukan negur, tapi lebih kepada kayak bayangkan deh kalau kamu jadi posisi itu kira-kira bagaimana rasanya. Dia kita ngajak berpikir lah orang yang melakukan bullying tadi sehingga dia merasakan oh salah ya. Iya. Nah, seperti itu sebenarnya Lebih bertahap ya guys. Iya. Jadi ada pola-polanya. Polanya. Nggak mesti langsung asal ngejeplak aja kita Iya, ngomong. benar-benar. Dan juga kalau misal ya sebagai korban bullying juga merasa agak terganggu sih. Dari kita misalkan dari sekolah nih kita ngerasa nggak pede dan juga kita di rumah tuh tempat untuk ngadu juga nggak ada ke siapa kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin loh hal kayak gitu, bullying ya walaupun nggak terlalu parah, cumanya sampai sekarang terasa itu waktu tua. saat SD, SMP, SMA Itu kan namanya tadi kan dari mendarah daging ya, dari SD, jadi semua kena. SMA iya ada lah. Jadi ingat sampai sekarang. Ya, berarti itu sama, saya juga begitu. Saya jadi korban. Iya, jadi korban juga ya kita ya. Dulu pernah malah waktu SD malah lebih ngeri. Jadi dulu itu memang saya itu anaknya penakut. Iya. Jadi kalau dulu itu kalau misalnya tahu ya zaman dulu namanya orang sering olok-olokan anak-anak itu kan sering olok-olokan sama orang tua. Iya, benar-benar sekali. Ya kan? Nah, pada saat ketika olok-olokan gitu tuh, jadi kita ini kan mau ngebalas. Nah, kan kita diolok, kita ngebalas, marah dia. Iya. Ketika dia marah, kita ini sudah sembunyi di sekolah dan lain-lainnya. Kemudian dia ditunggu lah di luar sekolah dan lain-lainnya. Nah, pada saat ditunggu itu, woi, itu serba salah. Mau lari, kita nggak terlalu cepat lari. Iya. Nah, jadi kita cepat dipukulin dan yang lainnya dulu kan. Nah, pada saat itu, jadi itu sudah jadi berasa kalau ketika ketemu dia tuh serba salah. Mau ke sekolah lagi itu agak takut. Jadi begitu tuh. Nah, tapi seiring waktu berjalan ya masih bisa sih melewati hal itu walaupun dengan rasa takut. Iya. Di SMP itu juga ada yang begitu, yang juga yang dikit-dikit mukul. Ada yang begitu. Itu teman yang memang susah gak susah ya, orangnya sudah nggak ada, nggak susah ceritain gitu. Tapi memang kejadian itu ada gitu maksudnya. Kemudian di SMA juga ada yang begitu. Nah, cuman pada saat di SMA itu sudah mulai ada rasa keberanian untuk melawan. Kalau dulu kan masih mungkin nggak terlalu. Nah, pas di SMA itu sudah ada keberanian untuk melawan sehingga tidak terlalu seperti yang dulu-dulunya. Nanti SD, SMP kan masih nggak terlalu melawan. Kalau SMA udah ada keberanian untuk melawan sehingga tidak terlalu tidak terlalu ngeri lah untuk bullyingnya di SMA. Iya, karena kita sudah bisa mempertahankan diri. Udah bisa begitu. Setidaknya udah berani untuk melawan ketika hal-hal yang sudah kita rasa nggak enak buat kita. Benar. Nah, dulu saya juga pernah loh, tapi lebih ke dulu terkenal banget namanya Pemalakan ya. Oh iya. Pemalakan. Ya, jadi aku SD itu saya kok. Kalau diceritainnya agak gimana gitu. Saya tuh punya uang. Aku punya uang nih, diberi oleh orang tua kan buat jajan sehari-hari. Bari dulu jajan itu 2.000 ya kalau nggak salah. Ya, bisa 2.000 lah 1.000 sempat lah. 2.000 ya 2.000. Namanya aku itu tipe kalau orang yang jarang jajan di sekolah, jarang jajan. Jadi setiap istirahat pertama itu datang nih kakak kelas 1.000. Jadi minta langsung. Jadi dengan kepolosan nggak tahu apa-apa. Ngasih lah. Ngasih 1.000. Besoknya lagi. Itu lagi. Begitu lagi 1.000. Aku pikir itu ya anggap buat ngasih orang aja, nggak ngerti uang tuh, nggak ngerti nominal uang tuh nggak ngerti ya. Jadi kasih. Pernah satu kejadian pernah mau berangkat ngaji sama abang juga. Tahu-tahu abangnya mungkin sudah ngerti lah nilai uang nominal. Dipalak lah kayak gitu. Jadi terjadilah perkelahian anak-anak tadi. Waduh, aku yang nggak tahu apa-apa langsung pulang ke rumah
mak, Nah, abang bakal lahir, Nah, iya, dipelak. Jadi lah orang Tuhan ini datang-datang, wah kenapa kamu ini? Langsung ketemu orang Tuhannya tadi tuh, nah keluar banjar yang Allah. Ya begitulah namanya kita lah sebagai orang tua pasti saling apa ya, anakku nggak salah. Ya membela lah, membela anaknya, padahal kan aku yang tahu gitu nah, tahu permasalahannya, tapi orang tuanya pasti akan membela anaknya. Enggak, anakku nggak salah kayak gitu. Sering kayak gitu. Ya pastilah. Nah itu contoh ya. Kalau di SMP sendiri lebih ke fisik sih. Pemukulan. Sering. Ya sama kan? Pemukulan juga di SMP juga kan? Iya, cuma pemukulan. Tapi kalau untuk aku pribadi enggak sih, lebih ke teman, melihat teman kayak gitu mukul ke permasalahan entah sorry ya, kayak pacaran. Nah, berebut ya. Berebut ya, kocok. Skip. Pernah ngalamin misalnya yang begitu, rebut-rebutan nggak pernah? Iya, banyak ya ngalamin kayak gitu. Kalau diceritakan satu-satu, kayaknya nggak cukup deh untuk satu episode ini. Tapi itulah, memang tapi seiring waktu ya, ketika makin kesini tuh, entah kenapa ya, ini kayaknya ini mungkin menarik ya, ini menarik. Mungkin Anda juga mengalami mungkin ya. Kalau ada anak yang misalnya dia punya masalah mental atau diserang orang lain dan yang lain atau permasalahan apapun, baik psikologinya atau psikisnya kena, itu nggak ada dulu istilah healing. Nggak ada istilah healing, istilah sakit yang namanya apa tuh yang lagi nama penyakit baru yang ketika stres sebutannya apa tuh, apa sebut singkatannya? Yang didiagnosa dokter tuh, yang dia bawa tingkat stresnya tinggi gitu. Ini apa sih? OCD ya, bukan ya? Bukan ya? OCD kan ada juga. OCD ada juga, cuma ada lagi yang satunya. Apa ya? Ya nantilah sering itulah. Nah, di satu sisi tuh makin berkembangnya zaman, makin berkembangnya dunia teknologi juga, informasi makin luas, makin banyak, nama penyakit itu makin banyak. Jadi maksudnya gini, malah setiap permasalahan yang dialami orang-orang anak muda zaman sekarang ini, malah mereka seolah-olah nama-nama penyakit itu jadi alasan buat mereka nggak mau mengobatinya. Padahal dulu gini, contoh. Dulu semua orang pasti pada saat dia misalnya anggaplah masalah fobia. Nah, dulu nggak ada istilah nama fobia. Nggak ada istilah nama fobia. Anak-anak itu nggak ada istilah kepikiran masalah fobia-fobiaan. Adanya takut gitu doang. Nah, lucunya kalau dulu saya memang pada saat mungkin ada yang mengalami juga ya. Misalnya pada saat mati lampu itu udah nggak bisa nafas. Pernah ngalamin? Serius? Pernah ngalamin? Belum sih. Itu dulu waktu masih kecil, banget umur berapa ya, sampai SMP kalau nggak salah masih ngerasain masalah itu. Nah, karena dulu tuh nggak bisa namanya tidur dalam keadaan mati lampu. Nah, ketika pada saat misalnya nih jam 10 atau jam 11, jam 12 atau jam 1 malam mati lampu aja listrik, ini langsung badan langsung otomatis bangun. Bahkan nyari mana lampu mana, cahaya lampu mana. Bahkan sampai buka jendela lihat kalau di rumah orang ada yang nyala, ya syukur. Tapi kalau nggak ada, paling nggak lihat cahaya bulan. Kalau bulan nggak ada cahaya bintang, sampai ada baru bisa nafas. Itu dulu, karena itu ketakutan dengan gelap itu sangat takut sekali. Nah sekarang dinamain sama orang takut gelap, namanya fobia kegelapan. Sehingga mereka merasa saya ini fobia gelap. Jadi merasa nggak perlu diperbaiki penyakit itu. Padahal sekarang saya udah mau mati lampu, apa nggak jadi masalah. Kenapa? Pertama yang jadi alasan waktu pada saat saya menemukan sebuah amalan Rasulullah pada saat mau tidur, beliau harus mematikan lampu. Nah pada saat itu kepikiran langsung, Rasulullah tidur mati lampu, masa aku takutan dengan mati lampu. Jadi dari situlah pertama mulai melatih di kamar mati lampu, di luar masih hidup, jadi masih ada cahaya sedikit lah. Nah jadi pada saat itu jadi pada saat misalnya gelap di kamar masih ada cahaya nggak apa-apa. Itu dilatih terus tiap hari begitu. Seiring waktu berjalan sampai gelap sekalipun nggak ada cahaya udah terbiasa. Sehingga yang dibilang awalnya fobia, nah itu tadi yang makanya saya tuh agak nggak setuju dengan kata fobia itu. Kayak seolah-olah kalau orang dia itu fobia ini berarti itu nggak bisa diobatin ya? Apakah begitu? Padahal enggak. Padahal itu
cuman apa ya? Cuman memang alam bawah sadar mungkin dia pernah sebelumnya takut apa, takut apa. Nah kalau bayangan saya karena posisinya dulu itu kenapa takut gelap itu? Karena saya itu dulu malah kalau setiap tidur waktu kecil tuh pasti malamnya mimpi hantu. Waduh, ngomongin hantu nih. Itu ya yang agak ngerinya dulu begitu. Ya, dari dulu tuh mimpinya mimpi hantu. Jadi makanya sehingga ketika gelap itu bawaannya sudah imajinasi kemana-mana. Di bawah ranjang, ya itu kan di samping ini ada dengar suara dikit aja ini ada apa ini kayaknya. Nah itu kan jadi bikin kayak parnoan lah. Nah tapi seiring waktu ketika belajar agama makin diperdalam lagi ternyata kita nggak perlu takut gelap, kita nggak perlu ini dan pada saat ini kan malah nyari gelap malah. Kok bisa ada timbul rasa kayak gitu? Ya ini malah pastinya nyari gelap itu kayak nggak takut malah. Jadi misalnya mau gelap di mana aja, mau dibawa kemana aja, saya nggak ada keperasaan takut karena berawal dari pemahaman ilmu agamanya sendiri. Nah di ilmu agamanya kan kita memahami bahwa gelap itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Nah, karena posisinya hal-hal gaib itu sebenarnya tidak selalu juga harus menyukai yang gelap. Di terang pun juga ada, ya kan? Artinya nggak perlu gelap, nggak perlu terang, itu tetap ada. Gitu. Iya. Artinya nggak jadi masalah, gitu loh maksudnya. Iya, yang penting kita nggak mengganggu, kan gitu kan memang ada batasan-batasan. Itu aja sih. Ya, setiap jin dan manusia itu diciptakan berdampingan ya guys. Betul. Jadi yang parno-parno yang takut ya berusaha aja biasa aja. Betul. Gitu. Jadi ini sebenarnya nggak perlu terlalu takut lah masalah-masalah gitu. Tapi kayaknya ini akan sangat panjang ya kalau kita bahas lagi. Tapi kayaknya nanti kita bahas lagi dengan bahasan yang lain. Oke, kayaknya kita akhir aja ya. Oke, cukup kita sampai di sini dulu. Oke, kembali lagi nanti dengan saya Muhammad Hairi dan saya Nidia Chandra Nirwana. Kembali lagi dengan kami nanti di SOS seputar obrolan santuy.